Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Lagi-lagi bertemu dengan saya Muhammad Renhat, mahasiswa Teknik Listrik Instalasi yang ini 2019-2012. Tujuan saya untuk membuat video presentasi kali ini tidak lain dan tidak bukan sebagai pemenuhan kewajiban saya atas instruksi dosen bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat video presentasi mengenai materi yang dibahas pada mata kuliah elektronika, itu transistor. Oke, sebelum saya mulai pada sub materi atau pokoknya, maaf ya, di sini saya tidak membahas keseluruhan dari sub materi pokok yang telah diberikan oleh dosen, karena saya pikir dengan waktu yang dipersilahkan kepada kami atau diinstruksikan kepada kami cuman berdurasi 15 menit. Jadi saya rasa untuk membahas 7 materi itu sangat singkat sekali dengan durasi seperti itu. Oke. Jadi saya sebelum masuk ke dasar atau pengantar ilmu dari transistor ini, saya ingin menjelaskan sedikit konsep mengenai transistor. Di mana transistor adalah salah satu penemuan yang mengilhami revolusi teknologi, di mana contohnya di smartphone, di mana di smartphone itu terdapat 7 juta atau 7 miliar prosesor yang berfungsi untuk menyimpan data. Nah, yang berfungsi sebagai penguat sinyal. Nah, di sini saya akan menggambarkan kepada teman-teman bahwa transistor ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah transistor NPN, dan yang kedua adalah transistor PNP. Nah, transistor NPN ini sama persis kepada buah-buah dioda, hanya saja kualitasnya dibolak-balik. Nah, ini sama saja seperti dioda, hanya kualitasnya saja yang balik-balik. Nah, yang saya ingin jelaskan lagi mengenai transistor sedikit, yaitu tentang transistor ini adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk penguat sinyal atau saklar. Tapi saya nanti materinya tidak akan membahas tentang transistor sebagai saklar dan transistor sebagai penguat. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan poin-poin dasar atau pengantar supaya kita bisa memahami transistor sebagai penguat dan transistor sebagai saklar. Nah, transistor ini juga merupakan sebuah alat semikonduktor yang biasanya terbuat dari silikon, dan yang kedua adalah germanium. Nah, silikon ini mempunyai tahanan potensial sebesar 0,7 volt dan germanium ini mempunyai tahanan sebesar 0,3 volt. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di masing-masing bahan semikonduktor ini terdapat yang namanya tahanan potensial. Contohnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita tulis sebagai P dan di sini N. Di sini sebagai potensial penghalangnya. Jadi jika nanti ini sebuah transistor dirangkaikan oleh sebuah sumber, maka akan terjadi yang namanya bias maju dan bias mundur. Tapi hal ini saya tidak akan bahas karena materi ini sudah dibahas pada kuliah elektronika tatap muka di kampus. Jadi mungkin saya langsung menjelaskan saja tentang grafik karakteristik dari transistor NPN ini. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan membahas mengenai prinsip atau cara kerja dari sebuah transistor itu. Nah, saya tidak akan membahas, sudah seperti yang saya katakan tadi, saya tidak akan membahas transistor sebagai penguat sebagai saklar, karena itu saya yakin teman-teman sudah paham.
Nah, di sini saya hanya ingin menjelaskan poin penting atau hal yang mendasar yang perlu kita pelajari di transistor agar kedepannya kita memahami transistor sebagai penguat dan transistor sebagai saklar. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses cut off dan saturasi dari sebuah transistor. Nah, di sini seperti yang dilihat di papan tulis ini, saya sudah gambarkan sebuah rangkaian dan bagaimana pengaruh karakteristiknya. Seperti pada di gambar ini, teman-teman lihat bahwa di sini ada tentunya transistor dan ada hambatan dan tegangan, di mana pada transistor ini termasuk jenis transistor tipe NPN, di mana syarat transistor NPN bahwa tegangan di VCC harus lebih positif daripada tegangan basisnya, dan tegangan di emitter harus lebih negatif daripada tegangan VBB. Kemudian saya akan membahas rangkaian ini, di mana di sini terdapat sebuah dua loop. Yang ini bisa dikatakan sebagai loop pertama dan ini sebagai loop kedua, di mana antara loop pertama dan loop kedua ini saling berbanding lurus. Dari jika kita lihat pada grafik karakteristik di sini, bahwa jika diberikan sebuah arus IB, maka arus IB ini sebagai sebagai variabel potensialnya, dan yang kemudian kan variabel potensial seperti yang kita ketahui kita bisa membolak-balik variabelnya. Nah, di sini ia akan membawa alur secara terstruktur dari IB 0 sampai dengan IB 4. Di sini kita misalkan nilai IB-nya sama dengan 0, maka arus di kolektornya juga akan sama dengan 0. Nah, ini grafiknya. Ini adalah grafik VCE terhadap IC, di mana VCE sebagai sumbu X dan IC sebagai sumbu Y-nya. Oke, yang kedua, jika nilai IB-nya sama dengan 2, maka grafiknya akan seperti ini. Begitupun seterusnya, dan pada saat dia mencapai titik maksimum itu hanya berada di IB4. Nah, walaupun masih ada setelahnya, itu bukan lagi bukan lagi nilai dari IB-nya, bukan nilai maksimumnya, karena nilai maksimum dari C itu sampai IB4 saja, dimana nilai IB4 ini, atau di sini saya bilang IC4, kan kalau diproyeksikan kan jadinya IC4, bahwa nilai maksimum dari grafik karakteristik di sini adalah 4, dan kemudian nilai maksimum ini dikatakan sebagai titik saturasinya, dan nilai IB1 ini sebagai cut off, dimana untuk mencari dimana antara IC4 dan IC1 itu dinamakan sebagai daerah aktif. Daerah aktif ini CRC. Oke. Nah, di sini lanjutan dari yang tadi, bahwa saya akan menggambarkan sebuah rangkaian mengenai rangkaian saturasi dan rangkaian cut off. Perlu teman-teman tahu bahwa dari rangkaian ini, cara kita untuk membaca bahwa dia rangkaian cut off atau saturasi bisa dilihat dari kaki kolektor dan kaki emitternya, dimana jika terjadi seakan-akan di sini adalah tertutup, maka itu disebut sebagai titik saturasi, di mana rangkaian ini mencapai titik maksimumnya. Sedangkan jika terjadi open circuit atau rangkaian terbuka, maka rangkaian ini disebut sebagai rangkaian cut off. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa nilai IC dari cut off itu sama dengan 0 dan VCE sama dengan VCC. Sedangkan di rangkaian saturasi, nilai IC-nya itu adalah nilai max atau IC4
Sedangkan nilai TCE nya sama dengan 0. Oke, saya rasa untuk grafik ini saya bisa gambarkan sedikit. Nah, ini adalah grafik saturasi terhadap cutoff, di mana di tengah-tengah ini adalah IB atau disebut sebagai hijau ini, titik penghubung antara titik saturasi dan cutoff. Jadi saya rasa cukup sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan cuma di atas. Yang benar datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Oke, saya akhiri materi saya kali ini, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.